Ya, selamat pagi. Eh, Selamat pagi pemirsa. Hari ini Rabu 19 hari bulan Februari 2025 ya. Samaan dengan 20 Sya'ban 1446 Hijriah ya. Kita teruskan tentang Indonesia gelap ya. Saya tadi part pertamanya udah, karena tadi terhenti sejenak karena saya menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ya. Saya juga kembali mengajak para pemirsa, para subscriber saya, para viewer saya, para liker saya untuk ya, sesibuk apapun atau seletih apapun kita beraktivitas ya, jangan sampai lupakan kewajiban ya. Apalagi kalau kita diberi kemampuan untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid, maka tunaikanlah. Karena rugi kalau kita nggak salat subuh berjamaah di masjid, itu rugi. Itu sama dengan kita menghilangkan kesempatan untuk mendapat pahala sholat selama semalaman ya. Kalau kita dengar kemarin ya, sebuah sebuah sambutan dari Menteri Agama kita ya, Negara Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar ya, tentang mengapa kok banyak kali ibadah sholat itu dikonsentrasikan pada malam hari gitu loh. Ketika hari sudah gelap gulita ya. Contohnya ada sholat maghrib, sholat sunnah awabin. Ini kan belum banyak tahu ya. Sholat sunnah awabin itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di rentang waktu antara maghrib dan isya. Minimal 2 rakaat, maksimal itu 6 rakaat. Sholat sunnah awab. Wih, ada Big Bird. Ini dia pakai body restu ibu. Body langka ini. Restu ibu ini namanya Arctic ya. Body langka ini. Ya. Ini body langka ini. Restu ibu Arctic. Ya. Oke, mari kita lanjut ya. Walaupun baterai ini perlahan lowbat karena belum karena tadi ternyata semalam nggak berasa di charge. Jadi gini teman-teman ya, harapan. Jadi tadi kita lanjut dulu. Kenapa tadi sholat banyak di waktu malam? Sholat maghrib, sholat sunnah awabin, sholat isya, lalu diterus dengan sholat sunnah ya, sholat sunnah qiyamul lail, sholat sunnah tahajud ya, wa minal laili fatahajjat bihi, itu dalilnya ada. Kemudian sholat sunnah witir di malam ya, diakhiri dengan sholat subuh. Kalau salat sunat hajat ya, salat sunnah taubat itu bisa dilakukan kapan aja. Mau pagi boleh, siang boleh, sore boleh, petang boleh, malam boleh. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Itu aja. Misal kita berhajat nih, dalam konteks sekarang nih Indonesia gelap. Misal nih kita berhajat, kepengen Indonesia ini kembali baik-baik aja seperti dulu ya.
Boleh nggak kita sholat hajat pagi-pagi atau sholat hajat pas aksinya? Nggak apa-apa, malah bagus. Alah Pak, nanti dia anukan orang, biarin, nggak apa-apa. Kita nggak, sekali lagi saya bilang, memang kita ini bukan untuk menyenangkan semua orang. Tidak semua orang bisa kita puaskan, tidak semua orang bisa kita bikin senang. Hanya sebagian orang saja yang terpuaskan atau tersenangkan. Tidak apa. Kayak kemarin waktu saya ikut salat Jumat di Patung Kuda tuh, pas OTW sidang PHPU ya, persisian hasil pemilihan umum Pilpres di Mahkamah Konstitusi tahun lalu ya. Banyak yang ketawa, banyak yang cibir, nyinyir, wow ya. Nggak apa-apa, just go for it gitu loh. Kalau untuk kebenaran, niatnya lillahi ta'ala, go for it. Tapi kalau sudah niatnya bukan lillahi ta'ala, ya lebih baik stop. Itu aja. Nah, terkait dengan Indonesia gelap sekarang ini ya, menurut saya ini adalah sebuah gerakan yang sudah nggak bisa dibendung lagi, teman-teman. Ini adalah gerakan yang positif ya, meminta pemerintah ini bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan selama 100 hari belakangan ini. Mau pemerintah itu kerja 100 hari, 6 bulan, 9 bulan, setahun, 2 tahun, dan sampai 5 tahun, tetap aja held the government into account itu adalah sebuah hal yang wajar. Dalam sebuah negara demokrasi itu adalah hal yang biasa, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan agar benar pemerintah ini bekerja semata-mata mengabdi untuk rakyat, bukan mengabdi untuk yang lain. Semata-mata tujuannya adalah agar pemerintah ini bekerja dengan baik untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk yang lain-lain. Jadi makanya teman-teman semuanya, mari kita dukung gerakan Indonesia gelap ini yang dimotori oleh para mahasiswa. Tapi saya juga mohon satu, ada teman saya yang mengatakan, jangan sampai dibonceng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau sampai dibonceng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa jadi gerakan itu nanti akan dibajak untuk kepentingan yang tidak masuk di akal ya. Kita nggak mengarahkan kepada pengkudetaan Presiden Prabowo, enggak kok. Arahnya tuh nggak ada arah ke pengkudetaan Presiden Prabowo, enggak. Justru mereka ini datang untuk supaya membebaskan Presiden Prabowo ini dari jeratan Jokowi dan para buzzer pendukungnya atau para ternaknya gitu loh. Ya tapi kalau sampai, mohon maaf gitu ya, ada power vacuum gara-gara ya mohon maaf tiba-tiba mungkin pemerintahan Presiden Prabowo terhenti di tengah jalan, yang dikhawatirkan orang malah si Fafa alias Wakil Presiden Gibran itu akan naik jadi presiden. Nah gitu. Tapi kekhawatiran itu bisa terjadi andai MPR memberhentikan keduanya. Kalau MPR memberhentikan keduanya, apa yang terjadi? Kita lihat lagi kepada undang-undang yang mengatur tentang suksesi kepresidenan Indonesia. Kalau presiden dan wakil presiden diberhentikan atau berhenti secara bersama-sama gitu ya, maka kursi presiden itu akan diisi sementara oleh 3 menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan.
secara bersama-sama menjalankan kursi presiden, mengisi kursi presiden untuk sementara sampai ada pilpres baru oleh MPR, bukan oleh masyarakat ya. Pilpres baru oleh MPR ya, oleh MPR paling lambat dalam waktu 60 hari atau 2 bulan setelah pemakzulan ya. Tapi untuk arah ke pemakzulan kayaknya bakal susah teman-teman, susah karena setelah amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 45 tahun 2001 dan 2002 ya, amandemen ketiga dan keempat, proses pemakzulan presiden ini agak sulit teman-teman karena harus melalui jalur Mahkamah Konstitusi ya, untuk mempertimbangkan apakah mosi pemakzulan ini bisa proceed atau enggak secara hukum gitu. Kalau dulu kan ketika tidak ada Mahkamah Konstitusi kan mudah saja untuk memakzulkan gitu loh, mudah saja untuk MPR memakzulkan presiden ya, cung gitu. Karena waktu itu pertimbangannya diambil dari pertimbangan politik, bukan pertimbangan non politik gitu. Kalau sekarang ribet, harus melalui MK, setelah mendapat di DPR itu prosesnya ya lumayan panjang lah, paling tidak minimal harus mendapatkan 2/3 dari mayoritas anggota DPR, 2/3 dari 580 anggota DPR, itu yang ribet. Dan kalau untuk secara ininya, setelah dibawa ke MK baru diprosit ke MPR, kemudian digelar sidang istimewa, ada laporan pertanggungjawaban presiden, apakah diterima atau tidak, itu juga ada pemungutan suaranya dengan suara minimal 2/3 atau 3/4 dari 1000 lebih anggota MPR, 580 dari DPR, 136 dari DPD gitu. Jadi itu sih teman-teman yang gak memungkinkan arah ke sana. Tapi overall ya, gerakan Indonesia Gelap ini mudah-mudahan bisa menjadi harapan lah agar Indonesia ini bisa kembali menjadi negara yang menyenangkan.